warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bersama saya Upes Maradana di studio utama Kabar Grup Indonesia Network di Jalan Turkuli 10, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada hari ini kita akan melakukan sebuah seremoni sebenarnya terkait pembentukan Forum Masyarakat Digital Sulawesi Selatan. Dan forum ini sendiri merupakan sebuah jawaban atas tingginya penggunaan internet di Indonesia, di dunia, bahkan di Sulawesi Selatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan itu termasuk dalam 10 daerah di Sulawesi Selatan yang pengguna internetnya tertinggi. Dan ini kita antisipasi dengan menghadirkan sebuah forum. Di studio utama kami sudah hadir pertama Kadis Infocom Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Amson. Beliaulah yang akan menjadi garda terdepan di dalam gerakan digitalisasi di Sulawesi Selatan. Selamat datang Pak Amson. Selamat datang, terima kasih telah diundang. Ya. Pak Amson tadi sudah menggunting pita peresmian studio utama kita. Ya. Yang kedua Pak Kadis Tenaruana, Hasan Sijaya. Beliau merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang beberapa tahun terakhir aktif menggerakkan dunia literasi digital di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam, Bung Opik. Ya. Selamat, makasih atas undangannya ini. Ya. Dan yang pembicara ketiga kita itu adalah Pak Latunger. Pak Latu adalah Ketua Forum CSR Provinsi Sulawesi Selatan yang baru saja dilantik oleh Gubernur. Baru 2 minggu ya, masih segar. Masih segar. Langsung pengantin baru masih bisa diganti ya. Tapi langsung nyata kelihatan hasilnya, Pak. Dan Pak Latu juga merupakan salah seorang pengusaha yang akan banyak memberi pertimbangan, masukan tentang digitalisasi dunia perbankan, digitalisasi dunia usaha yang saat ini merasuki hampir semua lini kehidupan, khususnya di perekonomian di Sulawesi Selatan. Dan mengawali diskusi pada pagi hari ini, saya ke Pak Kadis Infocom dulu. Apa sih yang terjadi dengan dunia digital di Sulawesi Selatan sebenarnya Pak Kadis? Ya. Terima kasih Pak Opi, pemirsa Kabar Grup Makassar. Terkait dengan digitalisasi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa digitalisasi itu perubahan pola di mana yang manual itu menjadi sesuatu yang berbau elektronik dengan harapan bahwa itu lebih efisien, efektif dalam hal penyebaran penyampaian maupun penyimpanan. Nah, ini yang sekarang ini jadi tren karena ada peningkatan yang sangat pesat di mana masyarakat itu dan termasuk di pemerintahan yang mewajibkan untuk lebih pada arah digitalisasi. Kalau di pemerintahan kita namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, digitalisasi di Sulawesi Selatan itu mengalami peningkatan. Tapi persoalannya ada berbagai hal terkait dengan digitalisasi. Salah satunya itu orang selalu menganggap bahwa perubahan-perubahan ini, digital ini sesuatu yang harus sebenarnya dilaksanakan, tetapi mereka tidak tahu banyak hal yang menyangkut tentang digitalisasi. Apakah kita siap atau mampu untuk melakoni itu, ataukah kita menjadi penonton terhadap perubahan-perubahan tersebut? Karena digitalisasi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kemampuan SDM kita dalam mengatasi dan masuk di dalam era digitalisasi itu, karena yang paling mendukung dalam digitalisasi itu adalah kemampuan sumber daya manusia yang paham tentang IT. Itu mungkin yang terkait dengan apakah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini pemerintah provinsi itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya di dalam memberikan layanan-layanan digital ke masyarakat? Karena digitalisasi sebenarnya juga itu di lain sisi menciptakan keterbukaan, ya, tapi di lain pihak juga itu kan menciptakan demand yang luar biasa ke masyarakat. Jadi masyarakat itu lebih terbuka. Gimana pelayanan yang akan dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan di dalam hal ini? Ya, terima kasih. Terkait dengan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelayanan publik itu merupakan suatu kewajiban pemerintah. Itu merupakan hak daripada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
bagaimana mempermudah pelayanan itu, maka kita membuka ruang salah satunya adalah digitalisasi. Pelayanan publik itu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa masyarakat berhak mendapat pelayanan publik. Ini kita dikaitkan juga dengan peraturan presiden tentang bagaimana pengelolaan tentang digitalisasi. Ini lagi diturunkan oleh peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara tentang media-media yang digunakan yang dapat bermanfaat untuk pelayanan publik yang terkait dengan digitalisasi. Nah, ini yang menjadi kendala kita. Kita siap, makanya kita melakukan beberapa langkah strategis. Salah satu upayanya adalah bagaimana kita membangun infrastruktur yang terkait dengan digitalisasi. Karena suka tidak suka bahwa untuk infrastruktur itu masih kewenangan pemerintah pusat, jadi masih pemerintah pusat. Sedangkan di satu sisi ini suatu kewajiban kita, bagaimana kita menggalakkan digitalisasi kalau di satu sisi masih banyak daerah-daerah yang black spot. Dari dari 2000 lebih desa itu ada 567 desa atau titik black spot di Sulawesi Selatan, Pak. Sedangkan di satu sisi ini kewajiban pemerintah pusat. Makanya kemarin pemerintah Sulawesi Selatan telah melakukan koordinasi dan upaya-upaya ke pemerintah pusat sehingga di tahun 2021-2022 ini kita mendapatkan pembangunan BTS 131. Jadi ya mungkin mengurangi, dan kita upayakan lagi bahwa di tahun depan ada pembangunan BTS. Itu pertama terkait dengan pembangunan infrastruktur, dan ini yang paling utama. Makanya kemarin juga kami mengundang Komisi 1 DPR RI untuk melakukan rapat kerja di Sulawesi Selatan terkait dengan ini. Jadi kita merupakan percontohan bagaimana Sulawesi Selatan itu mengatasi daerah-daerah blind spot itu terkait infrastruktur. Artinya forum digital Sulawesi Selatan itu menjadi penting, Pak, ya? Penting sekali. Yang hari ini kita Siap. deklarasikan sebenarnya, karena ini kan mengedukasi masyarakat, bukan sekedar untuk menggunakan, tapi dia juga bisa memanfaatkan teknologi itu sendiri untuk hal-hal yang positif. Karena digitalisasi juga di lain sisi menimbulkan banyak hal ya negatif ya. Nah, ke Pak Kadis selaku penggerak literasi digital di Sulawesi Selatan, bagaimana Dinas Perpustakaan sendiri bertransformasi dari ke konvensional ke digital? Apa yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Perpustakaan? Tapi sebelumnya ini yang pertama saya mengucapkan selamat dan mudah-mudahan forum digitalisasi yang terbangun ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya bagi generasi muda. Menyikapi persoalan digitalisasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan sejak 2 tahun yang lalu sudah melakukan banyak perubahan, karena mau tidak mau, senang atau tidak senang, kita sudah harus mengikuti zaman ini, karena ini sudah zaman digital, Pak. Tidak manual lagi, apapun bentukannya, khusus di bidang perpustakaan dan kearsipan, tidak sebatas lagi dengan ruang dan rak buku saja, tetapi membaca itu tidak harus dalam ruang perpustakaan. Dia bisa buka aplikasi iPusnas, iSulsel, ya. Dia sudah bisa membaca apa yang menjadi kebutuhannya seperti itu. Oleh karenanya menyikapi persoalan itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu update terus, Pak, dan membangun kolaborasi dengan para budayawan, seniman, dan para pegiat literasi kita. Dan kita berupaya untuk mendorong terus masyarakat dan generasi muda untuk dia bisa melek IT gitu, dia paham IT. Makanya itu terus ini yang saya sampaikan Bung Opi, bahwa kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan selain menyiapkan koleksinya, juga menyiapkan ruang-ruang di mana menjadi workshop untuk melakukan ilmu-ilmu terapan yang telah dibaca dan bisa diedukasi di satu tempat. Ini tempat ini kita sudah siapkan, dan 6 bulan yang lalu kita sudah mainkan ini. Instrumen ini kita sudah mainkan seperti itu. Jadi Pak Kadis dengan teman-teman di perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyambut baik forum ini tentu. Tentu. Dan apa harapannya Pak Kadis? Ya, harapan saya terus dikembangkan lah ini forum, dan jangan mati seketika itu aja gitu. Ya kan kebiasaan ini, mohon maaf Pak, ini karena kita itu ambisius sekali dan antusias sekali
ketika melakukan pembentukan. Iya. Ya. Tapi setelah terbentuk lembaga ini, ya maafkan saya kalau saya katakan biasa mati suri gitu. Iya, Ya, iya, hidup betul. enggan mati tak mau karena sesuatu dan hal-hal. Ini yang saya tidak inginkan karena sisa instrumen-instrumen apa yang kita bisa bangun. Terima kasih Pak Hasan, Sulawesi Selatan. Karena saya pikir apa yang kita kerjakan, Ya, baik, makasih di sini untuk mencoba brainstorming ya, gimana kita membedah satu persoalan, yang bagaimana kita melihat masalah. Yang kedua tentu saya ucapkan juga selamat ya atas terbentuknya forum digitalisasi ya. Forum ini nanti akan memicu, mempercepat dan berinteraksi yang ada di dalamnya. Kita tahu memang bahwa dunia ini sudah berubah. Sejak 2020 kita melihat dengan adanya pandemi COVID-19, transformasi digital itu sangat cepat. Saya tidak bisa bayangkan Pak Kadis, Pak Muhammad Kusbita, ada peluang yang sangat besar. Nah, forum ini saya kira nanti akan menjadi motor penggerak untuk mempercepat transformasi ke depan. Yang kedua, saya bangga tadi dari pemerintah, ya baik dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maupun dari Infocom, sudah memang menjadikan satu kewajiban pemerintah. Jadi kami dari dunia usaha tentu semakin bangga, tapi dengan perencanaan tadi baik Dinas Perpustakaan. Kemudian kaitannya saya baru dilantik selaku ketua CSR. Nah, ke depan ini sebagai mungkin partnership saya nanti Infocom dengan Kearsipan. Ya. Ke depan kalau berbicara Undang-Undang 40 2007 ya, CSR itu adalah kewajiban Pak. Yang selama ini kita hanya lakukannya charity aja. Ya, saya ke depan sudah saya janji pemerintah bahwa dengan dilantik saya ini tentu akan nanti ke depan mencoba merapikan semua badan usaha yang memiliki portofolio besar, kewajiban CSR yang besar. Karena selama ini tentunya pengusaha-pengusaha itu menyiapkan, tapi kan lah jadinya semanggi, lingkaran semanggi itu berapa ratus miliar itu CSR itu Pak. Makanya saya tantang Pak Gubernur 2 ikon carikan tanah di Makassar atau apa supaya saya lihat dengan teman-teman ya untuk memberikan satu legacy bahwa koordinasi tanggung jawab sosial ini kalau dikumpul dengan besar, banyak infrastruktur sebenarnya bisa dibangun, bukan celiti saja, bukan seperti Sulbar. Kemarin saya kumpulkan Pak Gubernur minta 2 mobil, langsung saya jadikan 4 mobil. Ya mulai di situ ada tolak awal bahwa Pak Gubernur tidak perlu meminta, karena memang orang tua kita digitalisasi platform digital nanti siapapun masuk di Makassar garis di nanti akan menyiapkan seluruh dokumentasi dan proses kegiatan sehingga perusahaan itu ketika Pak Gubernur membuat prioritas program prioritas, karena ini tahun ternyata waktu saya rapat terakhir Pak Gubernur lebih 1 triliun Pak kebutuhan di Sulawesi Selatan dia. Nah, hari ini saya dikasih 400. Insyaallah tanggal 23 ya saya akan rapat seluruh pengurus yang ada, karena struktur pengurus yang ada lebih ke fungsi yang saya buat. Pertama, yang kedua perbankan 1 triliun Pak di Sulawesi Selatan bergerak mencari rezeki, kewajibannya itu diminta atau tidak harus keluarkan 2,5. Persoalannya dimanfaatkan di mana terpaksa ya sesuai aja peruntukan. Kalau pemerintah masih bergerak liar Pak ya. Dia bisa menjadi fisik, bisa menjadi macam-macam. Selatan dia punya BUMD. Ya. Aset pemerintah itu besar soalnya, dan juga mengeluarkan CSR. Nah, makanya saya minta Pak Suselba sebagai ketuanya. Siapapun diru di situ, kamu bertiga BUMN di sini banyak Pak Sampah. Banyak sekali. Ada karya-karya apa semua. Saya minta Pelindo yang pimpin Pak. Nah, jadi wakil ketua saya masuk tambang macam-macam Pak. Kemudian swasta nasional dan swasta lokal, saya minta pimpin ini Bupati Mangala. Banyak kan Pak. Nah, ini kalau dikumpul, kayak buka harimau Pak. Pamso mau berapa ini hari bisa. Nah, inilah yang Gubernur tahun ini saya rapikan, tahun depan tidak perlu saya urus lagi, saya membayar apa. Karena akan kelihatan nanti setiap 6 bulan akan saya kirim ke Pak Gubernur bahwa badan usaha yang ada di Sulawesi Selatan yang rajin memberikan CSR-nya ini, yang tidak rajin ini masih dia malu sendiri Pak. Ya. Nah, mungkin UPISO juga termasuk Kabar Indonesia ini menjadi partner dan tangan kanan saya untuk memberitakan.
teman-teman ini tidak perlu saya datangi kantornya, tidak perlu saya telepon kenapa tidak bayar. Biarkan dia semut, biarkan dia berjalan dengan baik, tapi dia merasa bahwa keberadaan di Sulawesi Selatan itu harus punya partisipasi. Tidak boleh, karena sepanjang Anda di wilayah Sulawesi Selatan, berilah kontribusi yang memang diwajibkan. Nah, ketika pemerintah minta 60 atau 70%, maka seketika itu tidak ada lagi orang kejar-kejar kamu pungut dan lain-lain. Nah, 30 sampai 40 silakan juga berkreasi Anda di lingkungan perusahaannya. Jadi kita tidak ambil semua. Jadi pemerintahnya memanfaatkan untuk memaksimalkan infrastruktur dan fiskal yang agak masih kurang, itulah ditambal untuk memperbaiki ke sana. Apa yang terjadi tentunya nanti ya akan nanti memperbaiki taraf hidup masyarakat, kemudian potensi daerah Sulawesi Selatan yang sangat besar ini kita lihat kelemahan-kelemahan yang ada, contohnya misalnya di bidang pertanian. Tapi kita kasih nanti petani-petani itu edukasi, maka CSR akan mendorong pembelajaran di situ sehingga nanti pola petik jual di sini bisa nanti menentukan kualitas dan harga yang baik. Dan yang lain juga termasuk laut sangat besar Pak. Nah tahun depannya lagi nanti Pak Ansong hitungan-hitungan saya tidak mau pikir lagi Makassar karena sudah tersisih terstruktur dengan baik melalui aplikasi tadi. Saya ingin ke Eropa, ke Amerika, di situ banyak sekali Pak. Eropa, Amerika, termasuk Asia Timur itu kan rumah kaca dan seperti misalnya bangunan-bangunan itu kan butuh paru-paru dunia. Yang bisa diklaim itu Indonesia Pak. Ya, bisa penanaman mangrove, bisa penghijauan kota, triliunan di situ Pak. Nah kalau itu masuk ditambah power tadi yang ada di dalam, Pak Gubernur mungkin ya tidak perlu terlalu besar nanti pajaknya kepada rakyatnya, ya karena sudah ada nih pendorong penggerak terhadap ekonomi yang ada. Itulah harapan saya, mudah-mudahan saya bisa manage di 5 tahun sehingga nanti lebih rapi dengan adanya IT yang baik. Saya kira kita ini akan lebih mudah berkembang. Saya kira begitu Pak. Jadi digitalisasi itu sebenarnya mempermudah aktivitas, mempermudah pekerjaan. Tapi memang yang perlu dibentuk forum ini nantinya juga tidak sekedar membuka ruang itu, tapi juga ada semacam seperti yang sampaikan tadi Pak Hasan Sijaya bahwa ini tidak roh panas-panas teh ayam. Iya, katakanlah. Ini akan tetap berlanjut dengan dukungan dua kadis andal kita. Saya pikir ini semua elemen main. Semua elemen main. Dan nanti jadi di forum ini akan selain Bapak ini juga ada Asosiasi Media Cyber Indonesia yang ikut terlibat di sini, ada ikatan, ada jurnalis-jurnalis digital yang memang bergerak di situ, dan tentunya khususnya para penggerak literasi digital, termasuk Simpul Duta Literasi Digital yang dibangun dibentuk oleh sama Pak Kadis. Mungkin di sesi terakhir mungkin ada harapan-harapan dari forum ini, mungkin dari Pak Ratu dulu deh. Ya. Yang pertama tentu saya sangat bangga kalau forum ini bisa berjalan baik. Tentu suka duka pasti ada. Mari kita selalu duduk sama-sama. Apalagi kalau kita ditopang oleh dua kadis yang sangat punya ide-ide sangat cepat ya, karena seseorang kita bisa juga punya harapan ke depan karena idenya Pak. Nah, digitalisasinya bisa memperpendek kita punya rangkaian pemikiran ke depan karena dia bisa menjangkau. Yang kedua, digitalisasi sekarang ini sudah menjadi utama. Kalau dulu Pak Ansong, kalau kita buat bangun usaha, tulang punggung itu manusia. Sekarang tulang dan punggung kita ada di IT Pak. Tapi memang tetap menjadi prioritas adalah sumber daya manusia di masa Pak Ansong. Karena peningkatan kapasitas terhadap kompetensi kita memang penting untuk menerjemahkan digitalisasi ini untuk lebih maju ke depan. Begitu Pak. Ya, Bang Upi, terkait dengan forum ini kami sama seperti dengan Butik sama dengan Pak Ratu dan memikirkan harapan agar forum ini dapat menjadi wadah bagi kita dalam mengedukasi masyarakat, karena harus kita pahami bersama bahwa di mana-mana itu pemerintah memiliki keterbatasan dalam berbagai hal. Jadi forum ini sebagai salah satu media atau wadah bagi kita untuk membantu pemerintah bagaimana literasi digitalisasi, bagaimana sehingga literasi digitalisasi itu
istilahnya kan sekarang digitalisasi itu bagaikan mata uang yang dua sisi. Satu sisi ada nilai positif, satu sisi ada hal yang bisa menimbulkan efek negatif. Jadi forum ini kita berharap menjadi media atau wadah bagi masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang digitalisasi. Mungkin Kalau Pak Hasan? Ya, yang pasti forum digital yang kita bangun ini menjadi keharusan, ya. Keharusan, dan yang kedua perlu kita pahami semua kabar Makassar tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan kepentingan forum digital ini. Dinas Perpustakaan tidak bisa berjalan sendiri, Pak Ratu dengan CSR tidak bisa berjalan sendiri, Pak Hamson dengan Infocom tidak bisa berjalan sendiri. Tapi ini semua bisa terbangun dan bisa terlaksana dengan baik apabila kita berpegangan tangan sama-sama dan berjalan bersama-sama, mendiskusikan dan membicarakan apa yang menjadi kepentingan, khususnya kepentingan masyarakat dengan melalui sistem digitalisasi yang ada. Saya rasa itu saja. Dan terakhir saya katakan sekali lagi, selamat atas terbentuknya forum digitalisasi. Terima kasih. Oke, pemirsa Kabar Makassar di mana saja Anda berada, statement terakhir dari 3 narasumber kita hari ini sekaligus menutup rangkaian acara peluncuran sekaligus peresmian forum digital Sulawesi Selatan di studio utama Kabar Group Indonesia Network yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Bersama kru yang bertugas, ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam.